Ayu adalah seorang perempuan muda berusia 24 tahun yang tinggal di desa pesisir Sulawesi Selatan. Hidupnya sehari-hari dihabiskan menjual ikan di pasar tradisional. Sebagai tulang punggung keluarga, Ayu harus menghidupi adiknya, Rio, yang masih bersekolah, sekaligus merawat rumah mereka yang sederhana. Setiap pagi sebelum subuh, Ayu berjalan menuju pelabuhan untuk membeli hasil tangkapan nelayan dan menjualnya di pasar. Kehidupan Ayu sederhana dan penuh perjuangan. Penghasilannya yang kecil seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi membayar biaya sekolah Rio. Meski begitu, Ayu tetap optimis, bekerja keras tanpa mengeluh. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk adiknya, meskipun ia harus mengorbankan impiannya sendiri. Namun, di sela-sela kesibukan dan rutinitasnya, Ayu sering merasa iri pada orang-orang di sekitarnya yang hidup lebih berkecukupan. Tetangga-tetangganya memiliki rumah yang besar, kendaraan pribadi, dan menikmati gaya hidup yang tampaknya jauh dari kesulitan. Perasaan iri itu perlahan-lahan mulai menggerogoti pikirannya. Pikiran Ayu semakin terganggu ketika ia melihat postingan media sosial teman-temannya. Mereka memamerkan liburan mewah, kendaraan baru, dan rumah megah. Ayu mulai merasa hidupnya tidak adil. Kenapa mereka bisa hidup seperti itu, sementara aku terus berjuang hanya untuk bertahan hidup? Pikir Ayu setiap kali melihat pemandangan itu. Keadaan semakin diperparah ketika pelanggan-pelanggan di pasarnya membicarakan seorang perempuan bernama Farida, yang dulunya juga berasal dari keluarga sederhana tetapi kini hidup mewah. Gosip tentang Farida menyebar, membuat Ayu penasaran dengan rahasia kesuksesannya. Ia mulai memikirkan berbagai cara untuk memperbaiki kehidupannya, meskipun itu berarti melanggar batasan moral. Di tengah rasa frustrasinya, Ayu bertemu dengan Farida di pasar. Wanita itu tampak elegan, mengenakan pakaian mahal dan perhiasan berkilauan. Perjumpaan ini menjadi awal dari perjalanan Ayu menuju jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah memberanikan diri, Ayu menghampiri Farida dan bertanya dengan sopan, "Apa rahasianya? Bagaimana hidupmu bisa berubah seperti ini?" Farida awalnya enggan menjawab, tetapi melihat kegigihan Ayu, ia akhirnya berkata, "Ada cara untuk mengubah nasib, tapi tidak semua orang siap menerima konsekuensinya." Farida memberikan Ayu sebuah alamat, rumah seorang dukun bernama Mak Roro, yang katanya bisa membantu mewujudkan impian siapapun. Ia memperingatkan Ayu bahwa cara ini tidak mudah, tetapi hasilnya dijamin memuaskan. Ayu tidak langsung bertindak, tetapi pikirannya terus dipenuhi bayangan hidup mewah seperti Farida. Selama beberapa malam, Ayu merenungkan keputusan ini. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dalam tawaran tersebut, tetapi keinginannya untuk hidup lebih baik membuatnya mengabaikan logika dan rasa takut. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemui Mak Roro. Malam itu, Ayu tiba di rumah Mak Roro yang terletak di tepi pantai. Rumah itu gelap dan menyeramkan, diterangi hanya oleh lampu minyak yang berkedip-kedip. Ketika Ayu masuk, ia disambut oleh Mak Roro, seorang perempuan tua dengan wajah dingin dan tatapan tajam yang seolah bisa membaca pikiran. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Mak Roro. Dengan suara bergetar, Ayu menjawab, "Saya ingin kaya. Saya ingin hidup lebih baik." Mak Roro tersenyum kecil dan berkata, "Semua itu bisa diatur. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." Mak Roro menjelaskan ritual yang harus dilakukan Ayu, termasuk persyaratan untuk mengorbankan sesuatu yang bernyawa. Ia juga memperingatkan Ayu bahwa jalan ini tidak bisa diubah. Ayu, meskipun takut, menyetujui semuanya demi keinginannya untuk keluar dari kemiskinan. Beberapa hari kemudian, Ayu menjalani ritual pesugihan seperti yang diperintahkan oleh Mak Roro. Di bawah cahaya bulan di tepi pantai, Ayu membawa seekor kambing hitam sebagai persembahan. Dengan hati yang berat, ia mengikuti setiap langkah yang diajarkan Mak Roro, mengucapkan mantra yang tidak ia mengerti. Ritual itu berakhir dengan suasana mencekam. Angin laut bertiup kencang,
Dan Ayu merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Ia pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk antara takut dan harap. Ia bertanya-tanya apakah semua ini akan berhasil. Keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Seorang pengusaha datang ke pasar dan menawarkan harga tinggi untuk seluruh hasil tangkapan ikan yang dikelola Ayu. Uang yang ia dapatkan dari transaksi itu jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Kekayaan Ayu mulai bertambah dengan cepat. Setelah transaksi besar di pasar, ia menggunakan uang itu untuk membeli sebuah rumah sederhana yang lebih nyaman bagi dirinya dan adiknya. Dalam waktu singkat, peluang demi peluang bisnis datang menghampirinya. Ayu membeli beberapa kapal nelayan untuk disewakan, yang segera menjadi sumber pendapatan besar. Dengan uang yang mengalir, Ayu mulai menikmati kehidupan yang selama ini ia impikan. Ia membeli pakaian mahal, menghadiri acara-acara mewah, dan bahkan membeli motor untuk adiknya. Orang-orang di desanya mulai memperhatikan perubahan drastis pada Ayu. Dari seorang penjual ikan yang sederhana, ia kini menjadi salah satu orang terkaya di desa itu. Namun, di balik kebahagiaan itu, Ayu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun ia tersenyum di hadapan orang lain, hatinya seringkali terasa hampa. Setiap malam, ia teringat pada ritual yang telah ia lakukan dan mulai merasa takut pada konsekuensinya. Beberapa minggu setelah ritual itu, Ayu mulai mengalami gangguan aneh di rumahnya. Pada awalnya, ia hanya mendengar suara-suara samar di malam hari, seperti langkah kaki atau pintu yang berderit. Ayu mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, gangguan itu semakin parah. Suatu malam, televisinya tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan bayangan kambing hitam yang ia korbankan. Bayangan itu menatapnya seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Ayu terkejut dan mematikan televisi, tetapi suara-suara aneh terus menghantuinya. Ayu mencoba mencari alasan logis untuk semua ini, tetapi rasa bersalahnya terus membesar. Ia mulai merasa bahwa kekayaan yang ia peroleh bukanlah berkah, melainkan kutukan. Ia menyadari bahwa kekayaan tersebut datang dengan harga yang jauh lebih mahal daripada yang ia duga. Setiap malam, mimpi buruk menghantui tidur Ayu. Ia sering bermimpi berada di tepi pantai, dikelilingi oleh bayangan gelap. Dalam mimpi itu, kambing hitam yang ia korbankan berubah menjadi sosok manusia dengan mata kosong, menatapnya dengan kebencian. Ayu terbangun berkeringat dingin, merasa seolah-olah mimpi itu lebih nyata daripada yang seharusnya. Gangguan tersebut tidak hanya terjadi di malam hari. Pada siang hari, Ayu merasa ada yang mengawasi setiap gerakannya. Adiknya, Rio, mulai memperhatikan perubahan pada Ayu. "Kak, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat stres akhir-akhir ini," kata Rio suatu hari. Ayu hanya tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Meskipun dihantui ketakutan, Ayu tidak bisa menyerah pada kekayaan yang telah ia dapatkan. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak memiliki jalan keluar. Pikiran ini membuatnya semakin putus asa. Dalam keputusasaan, Ayu memutuskan untuk kembali menemui Mak Roro. Ia berharap dukun itu bisa memberinya solusi untuk mengakhiri semua gangguan ini. Namun, jawaban Mak Roro justru membuat Ayu semakin tertekan. Tidak ada jalan keluar. Kekayaan ini sudah menjadi bagian dari hidupmu. Jika ingin tetap kaya, kamu harus melakukan lebih banyak pengorbanan, kata Mak Roro dengan senyum dingin. Ayu merasa marah dan tidak berdaya. Ia tidak ingin kehilangan kekayaan yang telah ia capai, tetapi ia juga tidak sanggup menjalani hidup dengan rasa bersalah dan ketakutan yang terus menghantui. Dalam perjalanan pulang, Ayu memikirkan berbagai cara untuk melarikan diri dari situasi ini, tetapi tidak satu pun yang terasa memungkinkan. Gangguan di rumahnya semakin menjadi-jadi. Suara langkah kaki berubah menjadi ketukan keras di pintu kamarnya setiap malam. Suara-suara itu semakin jelas, memanggil namanya dengan nada yang mengerikan. Ayu tahu bahwa waktunya semakin sedikit. Pada suatu malam,
Ketukan di pintu kamarnya berubah menjadi hentakan yang menggema di seluruh rumah. Dengan hati-hati, Ayu membuka pintu dan melihat bayangan gelap tanpa wajah berdiri di sana. Bayangan itu menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tetapi Ayu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ayu berlari ke kamar adiknya dan memeluk Rio dengan erat. "Kita harus pergi dari sini," katanya dengan suara gemetar. Namun, Rio tampak bingung dan tidak memahami apa yang terjadi. Sebelum mereka sempat pergi, lampu di rumah mereka berkedip-kedip, dan suara tawa mengerikan memenuhi udara. Keesokan paginya, tubuh Ayu ditemukan di kamarnya dengan ekspresi ketakutan mendalam di wajahnya. Dinding kamarnya penuh dengan coretan-coretan simbol ritual, yang seolah-olah ditulis dengan tergesa-gesa. Adiknya, Rio, hanya bisa menangis melihat kakaknya tergeletak tak bernyawa. Desa itu gempar dengan berita kematian Ayu. Orang-orang yang tahu tentang pertemuannya dengan Mak Roro mulai memahami bahwa kekayaan Ayu bukanlah berkah, melainkan kutukan. Kisah Ayu menjadi peringatan bagi semua orang bahwa jalan pintas menuju kekayaan hanya akan membawa kehancuran. Hidup Ayu adalah pengingat bahwa tidak ada yang instan dalam hidup ini. Jalan pintas, terutama yang melibatkan cara-cara tidak wajar, hanya akan membawa penderitaan. Kekayaan sejati adalah kebahagiaan, ketenangan, dan integritas yang tidak dapat digantikan oleh materi apapun.